Perhatian semuanya, pesawat kita akan jatuh. Hah? Kabar buruknya kita cuma punya 3 parasut dan 1 parasut buat saya. Jadi sisa 2 ya buat kalian bertiga, harus ada 1 orang yang dikorbankan. Saya punya anak dan suami di rumah. Saya butuh parasutnya. Aku juga butuh, aku kan masih anak-anak. Udah, sini. Pokoknya 1 punya saya. Saya ini orang kaya. Nyawa saya lebih mahal. Hahaha, selamat tinggal para pecundang. Nggak apa-apa dek, kamu ambil aja ya 1 parasut terakhirnya. Tapi tolong sampaikan kepada anak dan suami saya kalau saya sayang mereka. Tenang aja bu, ibu punya parasut juga kok. Maksudmu apa? Kan tadi dipakai kakek kaya itu. Yang tadi dia ambil itu tas sekolahku, bukan parasut. Loh, kok nggak bisa ditarik? Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tahu nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi. Mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah gak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah gak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo gak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah gak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, gak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca. Dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu dipenjara. Ren, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah gak bisa lagi kayak gini. Bangun. Mama kok mukul aku sih? Bangun. Kaget tahu. Kamu tidur kayak pingsan tahu gak sih? 3 jam gak bangun-bangun. 3 jam? Kota ini sudah hampir tenggelam gara-gara kamu. Hujan badai serem banget dari tadi. Maafin aku mah. Pasti karena aku kecapean makanya sampai hujan badai. Oh iya mah, Reza di mana? Dia udah sampai belum ya di Jepang? Dari tadi nggak ada kabar sih. Kayaknya dia masih di pesawat. Aduh, aku jadi khawatir. Tasya, kamu kenapa nangis? Tadi badai besar. Gue takut banget Reza kenapa-napa. Pasti gara-gara lo kan? Aku yakin Reza bakal baik-baik aja. Awas aja ya, kalau sampai Reza kenapa-napa, lo bakal gue kasih pelajaran. Kok kamu ngancem aku sih? Bodoh amat. Kamu bukan adik kandungnya Reza kan? Ya emang, gue ini anak adopsi orang tuanya Reza. Tapi sebenarnya gue punya perasaan sama Reza. Apa? Gara-gara hujan badai, saya jadi nggak bisa nangkep ikan. Sekarang nggak punya uang dan jadi bingung deh mau kasih makan anak saya pakai apa. Semua panen saya juga gagal. Iya, saya juga nggak dapat penumpang sama sekali. Ini semua gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah sama semua orang. Pagi Ren, akhirnya Bapak datang juga ke sekolah. Iya, kemarin Bapak nggak bisa hadir karena rumah Bapak kebanjiran. Semua barang saya hanyut dan rusak kena air. Waduh, separah itu ya. Maafin saya ya Pak. Kok kamu minta maaf? Kan bukan salah kamu. Sebenarnya hujan itu turun karena saya tidur. Apa? Jadi kamu penyebabnya? Awas aja ya kalau sampai hujan badai lagi dan rumah saya banjir, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan dong Pak. Woi Ren, udah dapat kabar belum dari Reza? Belum ada nih, gimana ya keadaan dia sekarang? Aduh, khawatir banget sama abang gue. Gue kan pengen nyatain perasaan gue ke dia. Woi, gara-gara lo semua orang jadi kesusahan. Iya, gara-gara lo orang tua gue rugi besar, dagangannya hanyut ke bawah banjir. Maafin aku teman-teman, aku udah berusaha banget buat tahan tidur. Tapi aku kan cuma manusia biasa, butuh tidur. Bodoh amat, pokoknya
Pokoknya kita semua bakal musuhin lo. Dasar pembawa sial. Gue punya ide guys. Gimana kalau kita habisin aja si Ren ini? Setuju kalau dia nggak ada pasti aman. Aman gimana? Kalau kalian habisin aku, berarti aku bakal tidur selamanya. Dan bakal badai besar selamanya. Kalian mau? Aduh, bener juga. Kita semua bisa mati tenggelam dong. Makanya... Ren, jangan tidur. Ingat Reza belum sampai di Jepang loh. Tapi aku ngantuk banget, Ma. Nggak kuat. Ren, Mama siram ya kamu. Iya, Ma. Dikira pohon kali aku disiram. Kamu itu udah ngerugiin banyak orang. Nyusahin tau nggak sih? Mama pikir aku nggak susah nahan tidur demi semua orang. Ya salah sendiri. Itu kan pilihan kamu kemarin. Lupa ya? Kok belum ada berita tentang pesawat ya? Aku jadi khawatir banget nih. Pak, ini dia orangnya. Tasya, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Gue mau nangkep lo kalau sampai terbukti Reza hilang. Gak mungkin, aku bisa pastiin kalau Reza baik-baik aja. Akhirnya Reza nelfon, Mah. Cepetan angkat, Ren. Kita semua udah khawatir. Sini, biar gue yang angkat. Gak. Halo sayang, kamu di mana? Halo, apa benar ini dengan pacarnya Reza? Saya mau mengabari kalau pesawat yang ditumpangi saudara Reza jatuh di tengah laut dan sampai sekarang korban belum ditemukan. Apa? Yang akan dimarahi, adik kan masih kecil. Aku gak mau lihat adik nangis. Kak, aku nggak sengaja pecahin vas bunga mama. Dek, kamu cepetan masuk kamar ya. Astaga, siapa yang memecahkan vas bunga mama? Aku, Mah. Aku nggak sengaja nyenggol vas itu. Dasar anak bodoh, makanya jalan pakai mata. Kamu nggak tahu apa vas itu harganya mahal. Maaf, Mah. Kak, kakak kenapa? Gak apa-apa, Dek. Tadi kejedot pintu. Pasti sakit ya, Kak. Nggak sakit kok. Kak, maaf, aku dapat nilai jelek lagi. Nggak apa-apa, Dek. Nanti belajar lagi ya. Ren, kamu tuh ya bener-bener gak becus ajarin adikmu. Dia dapat nilai jelek terus. Tapi, Mah. Tapi-tapian, mama nyesel lahirin kamu anak gak guna. Kak, kakak dipukulin gara-gara adik ya. Enggak kok, Dek. Mungkin Mama lagi pusing aja. Kak, tadi aku habisin makanan di meja. Aku lupa kata mama nggak boleh dimakan. Ren! Dek, kamu cepat masuk kamar. Mah, angka umurku berapa? 80 tahun, Ren. Udah kuduga umurku pasti panjang. Ren, umurmu sampai berapa? Umurku sampai 80 tahun, masih panjang banget. Aku aja baru ulang tahun yang ke-17 kemarin. Kalau kamu berapa, Reza? Umurku sampai 40 tahun, Ren. Yah, pendek. Gak apa-apa, yang penting aku akan selalu sayang sama kamu sampai aku mati. Reza, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kamu ada satu permintaan gak? Pasti dikabulin. Ada, aku mau tukeran sisa umur sama kamu. Apa? Gak mau, aku kan maunya hidup 80 tahun lagi. Maaf ya, sisa umur kita udah ketuker sekarang. Kamu nyebelin, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Nak, si Reza. Udah, aku gak mau denger nama Reza lagi. Reza meninggal barusan, Nak. Dan sebelum meninggal, dia nitipin surat ini buat kamu. Hah? Akhirnya status aku udah gak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Sakit. Anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku senang banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu gak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orangnya nggak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget, Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Mengetahui niat buruk atau niat baik? Kalau niat baik kan nggak bahaya. Niat buruk aja deh biar bisa kasih tahu orang yang dalam bahaya.
Ren, Mama mau pergi ke Bali diajak Papa. Tumben banget Papa ngajak Mama liburan. Ma, aku harus ikut kemanapun Mama pergi. Sweet banget sih anak Mama yang satu ini. Ren, ini permen untuk kamu dan teman-teman ya. Tolong bagikan. Banyak banget Pak permennya. Iya, dimakan ya. Saya alergi permen Pak. Hai guys, gue mau bagi-bagi makanan yang mahal dan enak nih buat kalian. Wih, tumben kamu Tasya bagi-bagi. Biasanya kamu pelit. Gue kan baik. Jangan dimakan guys, itu ada uletnya. Kok lo bisa tahu makanan itu udah basi? Kirain baik, ternyata lo mau bikin kita semua sakit perut. Ya daripada gue buang kan mubazir, mending gue kasih kalian makan. Permisi nak, saya supir antar jemput sekolah yang baru. Mari saya antarkan kalian pulang. Ayo Ren, kita naik. Teman-teman, kita harus kabur. Udah selesai loading, tapi kok nggak ada yang berubah dari mukaku? Apa sistemnya error? Halo Ren. Ren, aku manggil kamu. Iya Reza, kenapa ya? Aku mau kamu jadi pasangan aku di pentas drama nanti. Kamu mau kan? Mau sih, tapi kamu yakin nggak malu? Kenapa malu? Pokoknya aku mau kamu jadi pasangan aku. Ya ampun guys, lihat deh si anak tompel yang jelek itu. Dia tetap jelek kan sampai sekarang. Aku nggak tahu kenapa wajahku belum berubah. Padahal di sistemnya tulis udah siap. Itu artinya muka lo jeleknya udah permanen. Lo nggak bakalan jadi cantik. Cuma gue, Jessica, cewek tercantik di sekolah ini. Reza minta aku jadi pasangannya di pentas drama nanti. Apa? Enggak, lo nggak bisa jadi pasangannya Reza. Dia kan cowok tertampan, nggak cocok sama cewek jelek kayak lo. Bener banget, masa iya lo pakai topeng selama pentas drama? Ren, gue kasihan deh sama lo. Nih, gue kasih cairan yang sekali usap wajah lo bakal jadi cantik dan mulus. Wah, seriusan Jess? Kamu baik banget. Iya Ren, dipakai ya. Iya, aku pakai sekarang ya. Gimana Jess? Nah, sekarang lo ngaca deh. Wajah lo udah jadi cantik. Astaga, kenapa mukaku jadi makin parah? Rasain lo. Pasti Riza nggak jadi milih lo buat jadi pasangannya kalau lihat muka lo udah hancur kayak gitu. Kamu jahat banget sih. Lihat deh, itu kan si anak tompel. Mukanya jadi makin jelek sekarang. Kalau gitu Riza pasti bakal milih gue buat jadi pasangannya. Reza, aku nggak bisa jadi pasangan kamu di pentas drama. Mukaku jelek, aku harus jadi cantik dulu. Loh, kamu bicara apa sih? Maksud kamu apa? Aku pilih jadi cantik, sistemnya udah berhenti, tapi mukaku nggak berubah sama sekali. Ren, nggak ada yang berubah karena kamu memang udah cantik. Maksudnya, buat apa aku punya perasaan kalau cuma buat disakitin dan nggak ada yang peduli? Ren, nih HP bekas buat kamu. Terpaksa deh mama beliin, soalnya kemarin kamu ngemis-ngemis. Gak usah mah, aku udah nggak butuh. Dasar anak nggak tahu diuntung. Makasih mah. Weh, ini filmnya sedih banget. Iya weh, nggak kuat. Ren, kok lo nggak nangis sih? Ngapain nangis? Cuma film doang. Tumben banget. Ren, aku bosen sama kamu. Aku mau kita putus. Ya udah, putus aja. Loh, kok ya udah? Kamu nggak nahan aku. Buat apa nahan orang yang udah mau pergi? Tapi kan kamu selama ini orangnya manja dan ngemis perhatian dari aku. Masa iya kamu sanggup kehilangan aku? Aku udah nggak peduli lagi. Dasar lo orang yang nggak punya perasaan. Kalau aku punya perasaan juga nggak ada yang ngehargain perasaan aku. Ren, kita kangen lo yang dulu. Please, kayak dulu lagi. Aku udah nyaman dengan nggak punya perasaan kayak gini, jadi nggak ada yang bisa nyakitin aku. Tahu umur orang biar gak gampang dibohongin. Pagi Ma. Wah, ternyata umur Mama udah 55 tahun. Iya, mama pengen banget punya anak lagi, tapi papa kamu udah meninggal. Ya udah cari papa baru aja Ma. Gak usah, mama udah adopsi anak buat jadi adik kamu. Ren, ini adik barumu, cantik ya. Selamat datang adik cantik. Wah, senangnya aku. Mulai sekarang kamu jadi keluarga kita sayang. Aneh, kenapa umur adik gak muncul ya? Dek, sini kakak bantu rapihin tas kamu. Jangan kak. Loh dek, kok kamu punya lipstik? Kamu kan masih kecil. Itu milik temanku di panti. Permisi cu, kamu ada anggota baru ya di rumah? Iya, nenek tahu dari mana ya? Agar bisa melihat umurnya, kamu harus memberi dia minum ramuan ini. Ini ramuan apa nek? Kok hilang nenek itu? Dek, nih kakak bawain minuman enak buat kamu. Kakak tahu aja aku lagi haus. Semoga umurnya muncul.